Rumah warga yang berada di bantaran Sungai Babatan Desa Cintajaya, Padamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir ini hanyut terseret derasnya arus sungai yang meluap. Rumah yang juga digunakan sebagai tempat usaha terbawa arus saat hujan dengan intensitas deras melanda. Pemilik rumah mengaku rumahnya terseret sejauh 500 meter pada Minggu sore saat sedang hujan terdorong tumpukan eceng gondok. Iya lepas. Dia ini kena yang sebelah ini dulu. Sebelah ini kan dia tidak ada pakai bambu bawahnya, dia pakai drum. 2 meter masuk dia keluar. Keluar itu langsung ke tempat kami. Tempat kami kan banyak bambunya, jadi dia leket istilahnya begitu. Lumpur bambu itu. Iya, lumpur bambu. Berapa jauh kanyut nih? Sampai berapa kali kurang berapa sampai jarak gantung? Ada 500 meter. Lebih kurang 500 meter. Tak ada korban dalam kejadian ini. Pemilik rumah dan pekerja telah dievakuasi keluar rumah. Pemilik rumah mengalami kerugian jutaan rupiah akibat rumahnya rusak parah terkena hantaman derasnya arus sungai. Rumah telah berhasil dievakuasi ke tempat semula menggunakan 5 perahu tongkang. Dari Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, Fitriadi, iNews melaporkan. Dugaan pengusiran 2 keluarga miskin dari lahan milik tim ses caleg DPRD di Pandeglang, Banten berbuntut panjang. Usai pengakuan kedua korban viral di media sosial, sang caleg langsung diperiksa beberapa pihak. Viral pengakuan warga yang diusir pemilik lahan lantaran tidak memilih caleg tertentu di Pandeglang, Banten berbuntut panjang. Dede Sumantri, caleg DPRD yang terkait kasus ini langsung diperiksa beberapa pihak. Namun Dede membantah terlibat pengusiran warga dan mengaku tidak mengenal tim ses pemilik lahan. Respect karena memang saya tidak tahu itu permasalahan. Saya tahu setelah terjadi viral itu. Makanya saya panggil semua yang berkepentingan. Salah satunya saya panggil juga mantan kadesnya. Sebelumnya viral pengakuan 2 warga Anta Purbara dan Sardi, warga Kampung Tegal Jambu, Kecamatan Pagelaran, Pandeglang, Banten, diusir pemilik lahan yang mengaku sebagai tim ses orang caleg. Keduanya diminta merobohkan rumahnya karena pemilik lahan menuding mereka tidak memilih caleg sesuai pilihan pemilik lahan. Setelah diusir dan tidak punya tempat tinggal, keduanya kini menumpang di tempat teman dan tetangga. Di sini ya alhamdulillah gitu ya, kalau seandainya saya nggak dirangkul sama teman saya mau bagaimana, saya tidur di mana gitu kalau malam. Kita merasakan numpang gitu ya, merepotkan yang punya rumah. Eni berharap ada bantuan tempat tinggal agar ia bisa berjualan dan mendapatkan penghasilan dengan layak. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, gara-gara beda pilihan calon presiden, seorang istri di Kota Batam, Kepulauan Riau dianiaya oleh suaminya. Sang istri melaporkan tindak KDRT tersebut ke kepolisian. Dengan menahan luka lebam di wajah dan tangan, NV melaporkan kekerasan yang dilakukan suaminya ke Polsek Batu Aji, Batam. Dalam laporannya, NV mengaku dianiaya suami hanya karena beda pilihan calon presiden. Penganiayaan dilakukan pasca pencoblosan setelah suami mengetahui pilihan capres sang istri berbeda dengan dirinya. Menurut NV, suaminya memang temperamental dan kasar dalam keseharian. Masalahnya karena beda pilihan aja, beda pilihan pilpres kemarin. Melalui keterangan dia dipukul di bagian belakang kepala beberapa kali. Ini menggunakan tangan. Ini semata-mata karena beda pilihan paslon. Kalau keterangan dia sih memang sudah ada permasalahan sebelumnya. Cuman pada saat yang kejadian ini dia bilang kok perkara sepele ini sampai dipukul. Polisi akan melakukan mediasi antara suami dan istri. Dari Kota Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yunosa, iNews melaporkan. Pemirsa, kejanggalan sistem rekapitulasi suara online KPU atau Sirekap masih terus dikeluhkan. Bahkan pakar IT menilai kesalahan Sirekap merupakan kesalahan dasar namun memalukan. Sistem keamanan situs KPU dan sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap menjadi sorotan lantaran adanya salah input data.
Angka dari hasil perhitungan dokumen C1 di TPS berbeda dengan hasil penghitungan Sirekap untuk paslon tertentu. Salah satunya di TPS 026 Joglo Kembangan, Jakarta Barat. Perolehan suara paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran melonjak tinggi menjadi 720 dari penghitungan real petugas hanya 80 suara. Sementara paslon nomor urut 1 dan 3 tidak ada perubahan. Angka yang muncul di aplikasi Sirekap juga sudah tidak bisa diubah lagi oleh anggota KPPS. Saya sudah tidak bisa untuk diedit dan sudah terekam suara untuk paslon nomor 2 itu 720. Sedangkan untuk perhitungannya adalah sebesar 80 suara. Oh, jadi jumlahnya benar. Paslon yang lain sama 95 juga. Nih, seperti Anies 95, di Sirekapnya betul 95. Ganjar pun juga seperti itu. Ganjar ada 22 suara, di Sirekap terekamnya sama 22. Ini menjadi bukti bahwa aplikasi ini belum berjalan baik. Pakar keamanan siber dan forensik Alphonse Tanujaya menilai kesalahan Sirekap merupakan kesalahan dasar namun memalukan. Sirekap tidak memiliki kemampuan cross-checking, terlebih seharusnya datanya bisa diverifikasi dengan data KPU. Aplikasi Sirekap membaca OCR atau Optical Character Recognition terhadap foto formulir dengan mengubah teks pada gambar formulir C menjadi data digital. Namun proses ini pun masih terkendala banyak faktor, termasuk jika resolusi kamera petugas KPPS sangat rendah. Ada suara salah satu paslon bisa lebih besar daripada suara total. Harusnya kalau kita waktu bikin aplikasi yang simple, itu ya mana mungkin suara dari 3 paslon, lalu totalnya misalnya 220, tapi ada salah satu paslon suaranya 600 gitu loh. Pakar IT meminta Sirekap dievaluasi dan diperbaiki terlebih jika sistem ini nantinya akan digunakan untuk pilkada agar tidak menimbulkan polemik. Tim Liputan iNews melaporkan. Juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Aiman Wicaksono, menjalani sidang pra-peradilan hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang pra-peradilan yang diajukan TPN Ganjar Mahfud terkait penyitaan ponsel Aiman saat penyidikan. Sidang rencananya berlangsung pukul 10 pagi di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan akan dipimpin Hakim Delta Tama yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. TPN Ganjar Mahfud mengajukan gugatan pra-peradilan ini untuk menguji sah atau tidaknya penyitaan ponsel pribadi milik Aiman Wicaksono oleh penyidik Polda Metro Jaya. Kepala Bidang Hukum Polda Metro Jaya, Leonardus Simarmata, sebelumnya mengatakan siap untuk hadir dalam persidangan hari ini. Meski masih tahap awal, pihak Aiman sudah menyiapkan bukti-bukti yang ada untuk diajukan di sidang perdana hari ini. Kami, saya Aiman Wicaksono, mengajukan gugatan pra-peradilan terhadap penyitaan yang tujuannya adalah untuk melindungi narasumber saya. Karena pada saat saya menyampaikan konferensi pers pada 11 November 2023, itu saya masih berstatus sebagai wartawan. Harga beras di sejumlah daerah terus melambung. Di Salatiga, Jawa Tengah, harga beras Rp17.000 per kilogram. Sementara di Mandailing Natal, Sumatera Utara, harga beras Rp20.000 per kilogram. Naiknya harga beras dikeluhkan pedagang dan pembeli. Sejumlah ibu di Pasar Blauran 1 Kota Salatiga, Jawa Tengah mengeluhkan mahalnya harga beras. Kenaikan rata-rata Rp2.000 per kilogram, beras medium kini dijual Rp16.000 per kilogram, sementara beras premium menjadi Rp17.000 per kilogram. Pembeli kini terpaksa mengurangi jumlah pembelian karena uang belanja tak cukup, berimbas turunnya omset pedagang. Kenaikan harga beras diduga akibat panen yang tidak serentak. Kurangi Bu atau gimana? Biasanya beli 10 ya paling 5 kilo. Kondisi ini Bu? Mengeluh Pak, orang pekerja orang munda, berhasil munda. Gaji karyawan kan tidak ada. Ini Bu? Iya, jadinya biasanya bisa buat yang lainnya cuman bisa buat beli ini. Berapa lama ini Bu? Ya udah lama sih ya, makin dari nambah. Nggak turun tapi malah naik terus ya. Kenaikan harga beras selama 2 pekan terakhir juga dikeluhkan warga Mandailing Natal, Sumatera Utara.
Pedagang mengaku kenaikan harga beras disebabkan minimnya pasokan dari sejumlah sentra penghasil beras. Bahkan harga beras kualitas premium naik Rp2.000 per kilogram kini menembus Rp20.000 per kilogram. Sementara para pembeli mengeluhkan tingginya harga beras membuat mereka terpaksa mengurangi pembelian. Sejak harga beras mahal, omset pedagang turun 50%. Warga berharap pemerintah bisa segera menstabilkan harga beras agar beban ekonomi tak semakin berat. Tim kontributor iNews melaporkan. Ya, usai pemilu, warga kini menghadapi masalah mahalnya sejumlah harga kebutuhan pokok. Harga cabai di sejumlah daerah kini menembus Rp100.000 per kilogram. Di Pasar Rawasari Cempaka Putih, Jakarta Pusat, harga cabai merah keriting yang sempat turun di angka Rp60.000 per kilogram kini kembali naik menjadi Rp75.000. Begitu juga dengan harga cabai rawit merah yang sempat turun Rp50.000 kini naik sebesar Rp30.000 menjadi Rp80.000 per kilogram. Kenaikan juga terjadi pada bawang merah dan bawang putih yang kini menjadi Rp40.000 per kilogram. Tingginya harga bahan pangan dikeluhkan pedagang dan pembeli. Apa aja ini? Aku belanja mingguan nih, aku beli bumbu-bumbu, cabai. Aku sih ke pasar seminggu sekali. Bu, ini harga cabai gimana ini? Udah nggak ada yang murah, udah semua udah mahal-mahal. Ibu beli berapa, Bu? Aku beli ini aja udah 100.000 cabai aja. Sempat turun selama beberapa hari, harga cabai merah keriting di Tegal, Jawa Tengah kini melonjak menjadi Rp100.000 per kilogram dari harga sebelumnya Rp60.000 per kilogram. Sementara cabai rawit merah naik menjadi Rp80.000 dari sebelumnya Rp50.000 per kilogram. Pokoknya harga sayuran kemarin tidak umum, Mas. Habis coblosan. Naiknya kenapa nih? Ya karena pas hari itu nggak ada orang panen kali. Kenaikan harga pasca pemilu juga dirasakan pembeli dan pedagang di sejumlah pasar tradisional di Sidoarjo, Jawa Timur. Harga cabai merah keriting Rp100.000 per kilogram naik signifikan dari sebelumnya Rp70.000 per kilogram. Pedagang memprediksi kenaikan harga akan terus terjadi memasuki bulan Ramadan. Tim kontributor iNews melaporkan. Ya, operasi pasar beras murah Bulog di berbagai daerah diserbu ratusan warga. Warga rela berdesakan dan antre 3 jam lebih demi mendapat beras seharga Rp10.600 per kilogram, jauh lebih murah dari harga beras di pasaran yang mencapai Rp15.000 per kilogram. Ratusan warga berdesakan dan saling dorong demi mendapatkan beras Bulog dalam operasi pasar murah di Jalan Ciwastra Buah Batu, Kota Bandung pagi tadi. Meski banyak petugas yang berupaya menertibkan, kericuhan tidak terbendung. Warga rela terjepit di antara ratusan orang yang antre demi mendapatkan beras Bulog seharga Rp10.600 per kilogram atau lebih murah dari harga beras medium di pasaran yang mencapai Rp15.000 per kilogram. 3 jam. Ini kesini sendiri ngincer apa, Bu? Beras. Ngincer beras. Lumayan murah. Berapa harganya, Bu? 53. 5 kilo 53. Emang harga di pasar berapa, Bu? 18.000 sekilo. Dalam operasi pasar beras ini, Bulog menyediakan 10 ton beras di setiap kecamatan. Operasi pasar digelar mulai hari ini hingga 2 pekan mendatang di 30 kecamatan di Kota Bandung. Antrean panjang ratusan warga untuk mendapat beras Bulog seharga Rp10.600 juga terjadi di halaman Plaza Temanggung, Jawa Tengah. Warga rela datang sejak pagi dan antrean mencapai 200 meter. Dalam waktu 1 jam sejak dibuka, 8 ton beras ludes terjual. Kalau orang yang tidak mampu seperti aku kan, kalau beli beras, saya dapat uang dari saya buruh membait. Nggak bisa 1 kilo ya setengah kilo, sudah apa ya. Selain di Plaza Kota Temanggung, operasi pasar akan digelar di Pasar Kecamatan Parakan, Ngandirejo, dan Candiroto dengan pasokan masing-masing 20 ton. Operasi pasar beras diharapkan bisa menurunkan harga beras yang terus melambung dalam beberapa bulan terakhir. Tim Liputan iNews melaporkan.
Ya pemirsa, pasca pemilu harga beras melejit di sejumlah daerah bahkan hingga Rp20.000 per kilogram. Sudah ada Ismalia Meidasari di Pasar Induk Cipinang, Jakarta Timur. Ya Ismalia, bagaimana pantauan harga beras di Pasar Induk Cipinang? Ya, selamat siang, Safa dan juga pemirsa. Harga beras yang terus meroket memang menjadi keluhan di masyarakat baru-baru ini. Yang memang saat ini tempat kami melaporkan di Pasar Induk di Cipinang, Jakarta Timur, untuk harga beras sendiri ini sudah di angka Rp16.000 hingga Rp18.000. Safa dan juga pemirsa, memang untuk harga beras untuk kenaikan ini memang sudah dirasakan sejak tahun lalu. Namun pada saat pasca pemilu ini harga kenaikan beras naik cukup signifikan, yakni yang sebelumnya dibanderol dengan harga Rp11.000 hingga Rp13.000. Kini naik menjadi Rp16 hingga Rp18.000. Itu artinya kenaikan hampir Rp5.000 per kilogramnya. Dan juga untuk stok di Pasar Induk Cipinang ini memang masih terbilang aman karena masih ada stok sekitar setidaknya ada 30.000 ton beras yang berada di Pasar Induk Cipinang. Dan untuk kelangkaan tersendiri atau naiknya harga beras ini juga disebabkan beberapa faktor, Syafa. Antara lain juga ada faktor kelangkaan gabah yang terjadi di daerah-daerah, dan juga kita ketahui sebelumnya memang El Nino atau musim kekeringan melanda Indonesia beberapa tahun lalu, maksud kami beberapa waktu lalu. Dan juga untuk musim penghujan saat ini juga memang cuaca sedang tidak menentu, Syafa, itu juga menjadi faktor kenapa harga beras ikut naik. Dan juga untuk masa atau turunnya harga beras ini juga diprediksi masa panen, yakni di masa bulan ketiga tahun 2024, yang dimana ini bulan Maret hingga bulan April. Tadi juga kami sempat berbincang kepada beberapa pedagang yang dimana mereka menginginkan untuk harga beras segera stabil kembali. Kembali ke studio, Syafa. Iya, terima kasih Ismalia Meidasari melaporkan langsung dari Cipinang, Jakarta Timur, dan selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, mahalnya harga beras masyarakat resah. Bagaimana komentar warga? Berikut open mic, harga beras kian melejit. Mahal banget, sampai 15.000, 14.000 paling murah sekarang. Berat banget. Udah sebulanan dah, sebelum pemilu juga udah naik. Katanya mau dikucirin beras dari Bulog, kata Bapak Jokowi Presiden tuh. Tahu kita nggak pernah dapet. Ya 10 kilo kita nggak dapet. Sekarang apaan tuh BLT mitigasi kagak ngerti dah. Ya keberatan juga dah, kasihan. Terpaksa kalau nggak beli ntar nggak makan. Kita paksain jadinya beli, gimana caranya? Kita pun udah merasa keberatan, yang kita istilahnya kita yang mencari sehari-hari. Udah 1 minggu ini yang saya rasain beda terus harganya setiap hari. Ya kita beli berasnya sih tetap, cuman nominal uang kita jadinya banyak, pengeluaran kita jadi tambah banyak. Oh ini yang saya tahu beras tuh selanya 10.000, 11.000 sampai sekarang tuh yang saya tahu 13.000 sampai 14.000. Nah, berapa lama Pak naiknya harga beras? Ini kalau yang lama sih udah lumayan lama ya. Karena kemana sekarang tuh kan rakyat lagi susah, ekonomi juga susah ya kan. Jadi kalau bisa ya tolong diperhatilah sama pemerintah, sama aparat, ya tolong dijaga nih masalah harga. Naik lagi, naik, benar-benar naik. Ya kira-kira baru ada belum sebulan ini sudah kurang lebih bulan ini sudah mulai naik, dikurangin karena jangan sampai berlarut-larut kenaikan beras ini. Karena kasihan masyarakat di bawah termasuk saya, nanti nggak bisa beli beras lagi. Mohon sama pemerintah supaya diturunkan lagi. Iya betul, lagi naik drastis malahan. Sekarang udah 17.000 per kilogram. Udah hampir 1 bulan ini. Ya begitulah, dikurangin untuk pembeliannya, misalkan 5 kilo jadi paling 2 kilo lah per kilogram gitu. Jadi untuk kebutuhan yang lainnya. Harapannya mudah-mudahan bisa turun lah, misalkan di harga 8.000 gitu per kilogram kalau bisa. Udah 2 bulan. Dikurangin, biasa 2 liter sekarang 1 liter. Pengen harganya pengen turun lagi sih. Saya mau turun gitu.
Pemirsa, ratusan orang menggelar aksi tolak pemilu curang di kawasan Patung Kuda dan Gedung Bawaslu Jakarta. Massa pendemo menolak pemilu 2024 karena dinilai banyak kecurangan. Pendemo menilai kecurangan yang terjadi terstruktur, sistematis, dan masif. Usai unjuk rasa di Patung Kuda, massa bergerak melanjutkan aksinya ke kantor Bawaslu. Pemirsa, ajang bergengsi Miss Indonesia 2024 menggelar audisi di sejumlah kota besar di Indonesia. Salah satunya di Kota Bandung, Jawa Barat yang digelar selama 2 hari. Audisi Miss Indonesia 2024 digelar selama 2 hari di Kota Bandung, Jawa Barat. Pada hari pertama, para peserta audisi yang rata-rata berasal dari Mojang, Bandung ini nampak antusias menjalani serangkaian tes. Rangkaian seleksi dijalani mulai dari timbang berat badan, pengukuran tinggi badan, wawancara, hingga foto spot yang digelar di Hotel De Braga, Bandung. Saya pikir ini acara yang tepat buat saya, di mana saya juga bisa mengasah kemampuan dan juga mendapat pengalaman. Animonya kita lihat bagus dari yang kita lihat di proses penjurian, kemudian dari peserta yang mendaftar, itu juga bagus juga. Mereka juga secara mereka cantik-cantik, kemudian mereka juga punya bakat dan juga punya pengetahuan ya. Sementara di hari kedua, peserta audisi Miss Indonesia berasal dari perwakilan sejumlah kampus perguruan tinggi hingga karyawan swasta hadir untuk menjadi bagian dari Miss Indonesia 2024. Seluruh perempuan memiliki peluang yang sama dan perempuan itu harus memiliki kecantikan yang terpancar dari dalam tubuhnya, tentunya dengan attitude yang baik. Indonesia seperti halnya arti dari MISS sendiri kan ya, manner, progresif, sosial dan smart, itu yang akan kami cari ya untuk menentukan siapa yang akan terpilih untuk mengikuti menjadi finalis Miss Indonesia. Audisi Miss Indonesia 2024 akan digelar di sejumlah kota besar di Indonesia. Para peserta yang lolos audisi nantinya akan kembali mengikuti proses seleksi lanjutan di Jakarta. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Finkran, iNews melaporkan.